Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan membahas saham perbankan untuk minggu ini ya. Jadi saya bahas agak banyak sih, 12 ya. Jadi kalau kita perhatikan ini 2 minggu terakhir ya. Sebenarnya 1 minggu terakhir ya, itu sudah musim laporan keuangan kuartal 1 ya. Jadi saham perbankan sudah keluar ya, kebanyakan ya. Ada beberapa memang yang belum keluar. Saya akan sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama adalah untuk saham BCA ya, Bank Sentral Asia atau kodenya BBCA. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya coba sharekan dulu untuk screenshotnya untuk BCA ya. Nah, sebentar. Dari RTI Bisnis ya, aplikasi Android ya. Jadi Anda bisa subscribe kalau mau ya. Eh, di sini kalau kita perhatikan untuk BBCA itu dia earning per share-nya ya. Jadi laba bersih per lembar sahamnya dia lumayan ya mengalami kenaikan ya. Jadi kalau kita perhatikan naiknya 11 rupiah dibandingkan 104. Berarti kenaikannya 10,5% ya dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 ya. Jadi bagus. Nah, dia bisa masih tumbuh 2 digit ya. Seperti itu ya. Jadi BBCA ini kalau kita perhatikan eh, dari sahamnya ya. Sebentar, saya balik lagi ke chartnya ya. Dia sudah mulai uptrend ya. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas ya. Harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Jadi untuk BCA ini kalau mau buyback atau nyicil bertahap, memang ini kesempatannya bagus ya. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya dipotong sekitar area 8.500 sampai dengan 8.650 ya. Di sini high-nya di sini 8.650. Jadi kalau yang mau mungkin bisa antri di sana, tapi kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Artinya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.000 kita boleh tambah lagi atau average up ya yang belum punya boleh buy. Nah di sini ada resisten terdekatnya dia akan uji 9.200. Memang kalau kita perhatikan di sini 2 kali sebelumnya dia gagal ya membentuk double top di sini kemudian dia turun. Nah apakah kali ini akan turun lagi belum tentu ya. Kalau kita perhatikan sini uptrendnya masih bagus masih mengarah ke atas harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah ini kalau breakout lagi ke atas 9175 atau 9.200 kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti saya sebutkan sebelumnya. Target price berikutnya dia akan menguji swing high di sini 9.575. Berikutnya lagi dia akan menguji area sekitar 9.800 sampai 10.000. Jadi untuk BPCA ini sudah mulai bottoming ya. Kalau mau buy saatnya untuk buy. Apakah ketinggalan Pak Sunar? Enggak juga sih. Kalau kita lihat ini masih di bawahnya EMA 200 ya. Apakah ketinggian? Enggak juga. Ya seperti itu ya. Nah, kalau diberikan ketinggian ya ini EMA 20-nya memang sudah mengarah ke atas tapi kalau kita perhatikan enggak terlalu jauh ya. Kadang-kadang memang kita buy itu nunggu agak ke atas ya, tapi nggak sampai di atas banget ya, sampai buy di 10.800 gitu misalnya enggak ya. Jadi ini kesempatan untuk nyicil buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau setiap turun, kalau mau nambah lagi boleh, asalkan kita lihat ya. Kalau emang double masih mengarah ke atas, sebenarnya mau nyicil buy masih oke ya. Kalau mau dollar cost averaging, tapi budayakan no average down ya. Itu saran saya. Tapi walaupun Anda mau nyicil, boleh aja DCA kalau dia turun selama EMA 20-nya masih mengarah ke atas ya. Ya, seperti itu. Ini belum ketinggalan kok ya. EMA 20-nya masih jauh di bawah EMA 200 dan harga terakhir masih jauh di bawahnya EMA 200-nya untuk BCA ya. Kalau habis seperti itu cukup berikutnya untuk BRI. Nah, untuk BRI ini kalau kita perhatikan juga sudah mulai bertahap naik. Nah, bagaimana laporan keuangannya, IPS-nya atau earning per share-nya atau laba bersih per lembar sahamnya. Sebentar saya akan lihatkan dulu ya untuk BBRI ya. Saya coba sharekan dulu untuk BBRI IPS-nya ya ini pakai aplikasi RTI Business for Android. Nah, di iOS juga ada. Nah, kalau kita lihat di sini dia IPS-nya turun ya. Turunnya nggak nanggung-nanggung. Ini um, turun lebih dalam daripada kuartal 1 2023 ya, 2 tahun yang lalu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan 2024 itu penurunannya sebentar saya hitung ya. Sekitar 14,28%. Ya, seperti itu ya. Eh, Nah, kalau untuk BBRI ini memang harga sahamnya masih lesu di bawah ya, masih sideways. Nah, memang IPS-nya turun, tapi kalau dilihat dari harga sahamnya, ini masih sideways bottoming di bawah. Jadi selama dia masih bertahan di atas EMA 20-nya dan EMA 20-nya masih mengarah ke atas, sebenarnya kalau mau nyicil boleh aja. Tapi jangan terlalu banyak ya, karena EMA 20-nya masih di bawahnya EMA 200-nya. Kita banyak bertahap aja. Kalau mau buy a weakness sekitar EMA 200-nya, mungkin Anda bisa maaf EMA 20-nya ya. Mungkin bisa bayar minus sekitar 3.700 sampai 3.750 dengan stop loss-nya 3.600 dan 3.450 itu untuk BBRI. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas swing high yang di sini 4.050 yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up yang belum punya kalau mau buy silakan dia akan menguji area resistance berikutnya di 4.310 dan uh,
4670 sampai swing high yang di sini kurang lebih sekitar 4870. Jadi untuk BBRI ini masih bottoming di bawah, buy-nya jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Jadi kalau dia breakout kita boleh buy atau tambah lagi average up boleh. Atau buy on weakness di area sekitar MA20 yang saya sebutkan sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Berikutnya untuk BBNI juga masih lesu ya di bawah ya. Kalau kita lihat di sini MA20-nya masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih testing MA20-nya sebenarnya ya. Walaupun sudah berhasil naik ke atasnya, dia seringkali naik turun naik turun. Tapi di sini kalau kita perhatikan ada area resisten yang menarik di sini 4270. Kalau dia berhasil naik ke atas 4270 atau swing high yang di sini ya 4250, Anda boleh buy atau average up ya. Target price berikutnya sekitar 4000. Nah, di sini kalau kita lihat swing hanya 4550, tapi garis saya digambarkan di 4600. Kemudian kalau naik lagi, Anda bisa tambah lagi, target price berikutnya kurang lebih sekitar 5000 sampai 5200. Jadi BBN ini masih ada peluang untuk naik lagi ya, selama dia masih bertahan di atas MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, kira-kira untuk IPS-nya bagaimana? Untuk kuartal 1 saya coba lihatkan ya untuk BBNI ya. Nah, untuk BBNI di sini kalau kita perhatikan untuk IPS-nya ya, dia ada naik tapi naiknya cuma Rp1 doang ya. Boleh dikatakan sama lah ya seperti itu ya. Jadi em, harga sahamnya lesu kalau dia masih sama. Kalau kita perhatikan ya, ini kan kuartal 1 ya. Eh, Coba kita balik lagi ke chartnya ya untuk BBNI ya. Kita bandingkan kurang lebih 1 tahun ke belakang, kira-kira di bulan Mei ya. Nah di bulan Mei ini kurang lebih kita perhatikan di sini, ini harganya sebentar ya. Eh, Awal-awal sekitar 4.000. Oh, sebentar, terlalu jauh itu 2003. Bentar, ini 2024 ya. Jadi kurang lebih awal-awal ini memang di awal Mei ini dia masih dalam proses turun ya. Jadi di sini 13 Mei ya, itu kurang lebih harga closingnya 4780. Sedangkan sekarang kan yang terakhir tanggal 2 Mei dia closingnya di um, 4.200. Jadi masih di bawahnya dari tahun lalu ya dengan asumsi IPS-nya yang sama. Jadi sebenarnya masih cukup menarik kalau mau buy, tapi jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya dan harga sahamnya masih testing MA20-nya. Jadi buynya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Kalau turun budayakan jangan di average down, kita pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Ya, Pak, misalnya untuk invest ya Anda pasang stop lossnya agak jauh 3960 dan 3610. Kalau kejauhan kan Anda bisa pasang bertahap ya. Misalnya Anda punya 100 lot di BBNI. Jadi Anda bisa bagi 4. Jadi 25 lot, 25 lot, 25 lot sampai paling bawah 3610. Kalau dia gagal bertahan di bawahnya turun lagi di bawah 3610 ya Anda jual dulu semuanya seperti itu ya. Karena dia kalau turun lagi di bawah 3610 nanti turunnya bisa dalam ya. Bisa sampai 3300 atau 3000 mungkin bisa ya. Tapi saya nggak mendoakannya jelek. Ini sudah cukup menarik kalau mau buy, tapi jangan terlalu agresif. Ini sudah mulai pulih ya. Ya, seperti itu kesempatan untuk buy. Eh, Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri kalau kita lihat ini juga cukup menarik kalau mau buy on weakness, MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya sudah di atas MA20-nya, dia akan testing area sekitar 4 sebentar 5025 sampai 5050. Jadi kalau dia naik ke atas 5025 atau 5050 untuk minggu ini yang belum punya kalau mau buy silakan, mau average up silakan, naik ke atas 5250 tambah lagi average up silakan. Nah, saya sudah share di grup trading private saya ya, free ya. Anda bisa tanya ke saya cara joinnya gimana, itu sudah saya sharekan, sudah bayar untuk BMRI ya. Nah, di sini kalau dia naik lagi ke atas 5250 kita boleh tambah lagi untuk average up, target price berikutnya sekitar 5550 dengan target berikutnya 6150. Jadi porto saya memang sebelumnya loss ya, tapi lossnya belum realize karena saya cut loss kemudian saya buyback ya. Ini masih ada sedikit yang belum saya buyback semuanya. Jadi saya nunggu nanti kalau dia breakout ke atasnya 5250 saya barusan buyback. Ya seperti itu. Jadi saya buybacknya bertahap aja. Memang apakah ketinggalan Pak Sunar? Eh, kalau bilang ketinggalan sih enggak karena ini masih jauh di bawahnya MA 200-nya. MA 20-nya juga masih di bawahnya MA 200-nya. Ya, apakah ketinggian? Enggak juga ya. Eh, ini pasti di bawahnya. Jadi ketinggalan juga enggak, ketinggian juga enggak. Ya oke lah. Memang sideways di bawah ya. Hati-hati kalau dia gagal bertahan di atasnya ini ya. 4590 di sini ya. Karena kalau turun lagi di bawah 4590 biasa dia bisa turun di bawahnya 4250 dan turunnya lumayan dalam. Tapi sejauh ini untuk Bank Mandiri menurut saya sih masih cukup potensial lah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana untuk IPS-nya ya. Nah, coba kita lihat untuk Bank Mandiri di sini IPS-nya
naik ya 141 dibandingkan dengan kuartal 1 2024. Nah, kita lihat kenaikannya berapa. eh, jadi kenaikannya sudah eh, tipis ya 3,67%. Ya, yang penting di sini kalau kita lihat dividen payout rasionya masih oke lah ya, di atas 60%. Jadi eh, untuk dividen investing menurut saya sih harga sekarang lumayan cukup menarik ya. Eh, Walaupun mungkin kalau disetahunkan IPS-nya masih eh, di bawahnya. Tapi kalau kita lihat eh, trailing 12 month-nya juga agak sedikit menurun ya. Tapi cukup menarik lah. Startnya kuartal 1 dia eh, naik sedikit ya 3,67%. Nah, ya perkembangan lah lumayan daripada yang BBRI dan BBNI ya seperti itu. Nah, itu kurang lebih untuk saham Big Banks yang keempat ya. Yang lain-lainnya saya nggak sebutkan IPS-nya, Anda bisa cek sendiri eh, di aplikasi RTI atau tanya ke saya juga boleh ya. Nanti saya bantu cekkan. Nah, di sini kalau kita lihat untuk BRIS, ini dia akan testing resistance saat ini ya, 2.900. Sebenarnya kalau yang mau buy, Anda bisa tunggu di area buy on weakness yang sudah saya gambarkan di sini sekitar 2540 sampai 2600 ya. Mungkin sekitar MA20-nya nanti ya. Atau sekitar 2400. Kalau paling bawah saran saya sih jangan dulu karena terlalu bawah nanti dia akan balik arah ke downtrend ya. Jadi uptrendnya gagal. Nah, di sini kalau dia berhasil naik ke atas 2.900, Anda boleh tambah lagi atau average up, atau yang mau buy high sell higher boleh, target pas berikutnya dia akan menguji di 3130. Nah, ada checkpointnya di tengah-tengahnya 3000. Checkpoint artinya kalau dia berhasil naik ke atas 3000, Anda boleh tambah lagi atau istilahnya average up ya. Itu untuk BRIS ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya sebentar. Ini suara mikrofonnya saya gedekan dulu. Em, Mudah-mudahan tadi nggak terlalu kekecilan ya. Nah, cukup. Berikutnya BNGA. Eh, untuk BNGA ini saya masih hold ya. Saya sudah cerita sebelumnya saya buy walaupun dividen saya nggak jual. Saya tahu setelah dividen pasti break down karena dividen yieldnya tinggi. Tapi saya belum jual karena kalau kita lihat di sini MA20-nya masih mengarah ke atas. Selama dia masih di atasnya 1.700 saya masih keep ya untuk BNGA. Nah ini kalau mau buy boleh aja tunggu buy weakness sekitar 1705 atau 1740. Jadi kalau turun jangan langsung buy ya. Ini kan masih testing. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas atau kalau mau tunggu buy hasil higher tunggu naik ke atas 1785 kita buy target price berikutnya 1850 dan 1950 untuk BNGA ya. Jadi BNGA ini lumayan cukup menarik kalau mau buy banyak bertapa aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini memang MA200-nya belum ditembus ke atas, tapi MA20 dan MA200 ini jaraknya nggak terlalu jauh ya, seperti BBRI, BBNI, BBMRI kan jaraknya jauh antara MA20 dan MA200. Jadi untuk BNGA ini cukup menarik kalau mau buy on weakness nyicil ya. Dia cukup bertahan kuat ya sebenarnya. Walaupun dia dibanting asing, tapi dia berhasil naik lagi ke kurang lebih level sebelum eh, asing banting ya, sekitar 1750-an. Ya, apakah ini eh, efek dividennya setelah dividen dia akan eh, terus naik atau bakal turun? Ya pakai acuan 1705 atau 1708 lebih. Kalau selama dia bertahan di atasnya itu, ya dia masih cukup bagus untuk PNG ya. Ya cukup ya. Berikutnya untuk PNGN. Kalau kita lihat PNBN di sini, dia masih sideways. Area buy and weakness sudah saya gambarkan 1525 sampai 1565. Ini cukup menarik ya. MA20 mengarah ke atas. Ini akan testing memotong MA200-nya. Jadi kalau mau buy nyicil boleh atau tunggu di area bawahnya sekitar 1345 atau tengah-tengahnya 1425 sampai 1450. Kalau bawah kalau buy on weakness itu turun jangan langsung buy. Tunggu kalau mendengar mendekati penutupan atau besoknya dia mulai rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 1635 untuk minggu ini Anda boleh buy atau average up target price berikutnya dia akan menguji area sekitar 1700 dan 1800-an itu untuk PNBN. Ya, cukup menarik sih untuk PNBN buy on weakness. Jangan lupa pasang stop lossnya 1525 paling jauh sih 1450 ya stop lossnya ya. Nah, kalau lebih seperti itu cukup ya untuk PNBN. Berikutnya untuk Arto. Arto masih cukup menarik. Area buy minus sudah saya gambarkan 1800 ke atas kita boleh buy. Nah, saat ini dia akan testing lagi 1800 dengan kecenderungan akan testing MA20-nya. Maaf saya pause dulu. Kalau saya bicaranya kecepatan, mohon maaf, Anda bisa perlambat playback speed videonya ke 0,75 kali. Memang saya terus terang aja kebiasaan ngomongnya cepat, kemudian ngejar waktu juga. Kalau nggak jelas mungkin bisa pakai headset. Tadi sempat kecil volumenya, saya lupa besarkan volume mikrofonnya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Arto dia masih ada peluang untuk naik lagi. Target resistance terdekatnya 2030 ya.
atau mau buy minus tunggu aja di sekitar area 1600 ya. Kalau nggak buru mungkin dikasih. Tapi saya nggak mendoakan turun Kak ya. Eh, Kalau dia berhasil naik ke atas 2030 atau 2040 kita beli tambah lagi atau buy high sell higher ya. Kalau buy on weakness kita nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Target pas berikutnya 2220 dan 2380 sampai 2470 atau di sini 2640 lah ya. Swing high di sini. Jadi untuk Arto ini masih ada potensial untuk ke 2600 lebih kenaikannya. Jadi memang dia salah satu bank digital yang paling mahal ya seperti ya Kak, setahu saya ya, Arto ini ya. Jadi dia masih cukup kuat ya untuk Arto. Mau trading ya sesuai dengan yang saya gariskan gambar garis-garisnya ya kurang lebih seperti itu. Jadi trading itu enak kalau sudah ada acuannya gambarnya garis-garisnya tinggal ikutin aja ya seperti itu. Ya. Karena banyak follower saya ya itu dia bilang terima kasih Pak Sunar pakai garis-garisnya lumayan akurat ya. Kalau nggak percaya di sini kan kita lihat di sini ini lumayan rapi ya. Naik ke atasnya ini ya, kalau kita lihat tanggal 20 Februari 2040 dia gagal ya, Anda bisa pasang trade stopnya. Uh, Anda kalau mau buy on lagi tunggu aja di area sekitar 1800. Ini kan turun yang Anda jual, kalau misalnya kena stop loss ya Anda jual dulu. Kalau dia berhasil rebound Anda buyback boleh ya. Nah, kemudian naik ya ini MA20-nya sebagai checkpointnya. Kalau dia gagal karena arah MA20-nya masih mengarah ke bawah, jadi harusnya Anda buybacknya jangan terlalu banyak. Karena saya sering sebutkan kalau misalnya sudah tembus ke atas MA20-nya, kita lihat arahnya. Kalau arahnya masih turun ke bawah, ya kita jangan terlalu banyak kalau buyback. Tapi kalau sudah mulai naik ke atas, sudah uptrend gini ya, MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya ya kita boleh buy. Apalagi kalau breakout dari swing high-nya ya higher high ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk Arto. Sebentar PNBN tadi sudah dibahas berarti berikutnya saya bahas sebentar ini NISP ya. Nah, NISP kalau kita perhatikan di sini ini masih tetap sama ya, masih sideways di area sekitar 1250, 1300, 1300 sampai 1350-an ya. Jadi saat ini kalau mau buy boleh aja ikut trading range berikutnya ya, 1300 sampai 1350. Atau yang mau buy on weakness lagi tunggu di area sekitar 1250 atau 1270. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik kita barusan buy, tapi kalau belum ya kita belum buy ya, seperti itu ya. Tunggu tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil naik ke atas garisnya. Nah, minggu ini dia akan testing resistance 1315. Kalau yang mau buy atau average up, tunggu naik ke atas 1315 kita buy. Kalau target price berikutnya sekitar 1350 sampai 1365. Nah, memang sideways-nya NISP ini lama banget. Ya, ya kalau kita lihat trading sideways-nya juga lumayan menarik. Makanya saya masih bahas ya seperti itu. Waktu dia turun kan ini gambar garis biometrisnya saya perpanjang ya. Jadi harusnya yang rajin ngikutin saya ya pasang automatic order harusnya sudah buy lumayan cuannya ya walaupun nggak banyak ya tapi dia kan lumayan solid ya untuk NISP ini ya. Di luar KPMI 4 ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya tuh BTPN. Nah BTPN memang naiknya lumayan tinggi ya meroket. Nah, kalau kita lihat dia lagi pullback, ini sebenarnya kalau mau buy tunggu sekitar area ini saya coba gambarkan area supportnya ya seperti itu. Nah, ini di area sekitar 2200. Saat ini dia testing area 2200 ya supportnya ini ya. Nah, berikutnya lagi kalau saya gambarkan untuk BTPN maka kurang lebih nanti eh, dia akan menguji area sekitar 2060-an atau 2100 lah ya. 2060 sampai 2100. Jadi mungkin Anda kalau mau bayar minus tunggu di area 2060 sampai 2100 saja. Atau kalau misalnya tunggu di bawah nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kita lihat di sini high-nya di 2300. Jadi kalau dia naik ke atas 2300, kita buy targetnya sekitar 2430 sampai 2490. Ya, kalau mau nanti kalau dia sudah berhasil rebound. Jadi tunggu naik ke atas atau tunggu di area buy and rest sekitar 2060 sampai 2100 ini saya gambarkan di sini ya. Ya. BTPN masih cukup menarik, tapi ini kalau buy sekarang masih tanggung ya, karena dia di tengah-tengahnya antara 2060 sampai 2490, apalagi ini masih turun, masih testing area supportnya. Jadi jangan buy dulu, tunggu aja ya. Tunggu sekalian naik ke atas, yang tadi saya sebutkan ya, 2310 atau tunggu di area buy and rest 2060 sampai 2100. Tapi tunggu rebound, mantul, kita baru sampai ya. Kalau habis itu cukup berikutnya untuk BTPS. Nah, BTPS ini kalau kita perhatikan dia sudah lumayan menarik, naik tinggi naik ke atas 1030, target price-nya 1200 yang sudah saya gambarkan sudah tercapai. Ini jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Anda bisa pasang di 1145 atau tadi stopnya di sana ya. Nah, yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 1030 sampai 1070. Kalau dia koreksi
Ya, saya nggak melakukan turun ya, ya. Ini asing kebetulan buy ya. Jadi masih cukup menarik kalau dia breakout lagi ke atas 1235 kita boleh buy high sell higher atau average up target price bukunya sekitar 1415. Jadi afternya BDPS masih cukup menarik. Kalau yang mau buy weakness mungkin di sekitar area 1030 atau 1070 ya. Jadi tunggu koreksi menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Yang penting adalah MA20-nya masih mengarah ke atas, itu intinya di sana ya. Kurang lebih cukup ya. Ini em, satu lagi BTN. BTN juga cukup menarik. Kalau kita lihat di sini, dia testing ada supportnya 1040. Jadi Anda jangan lupa pasang trade stopnya 1040. Nah, kalau yang mau buy on weakness, mungkin Anda bisa tunggu di area MA20-nya nanti kurang lebih sekitar 950 atau paling bawah 895. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 950 kita buy ya, atau 900 yang paling bawah ya. Nah, kalau nggak dikasih, ternyata dia berhasil naik lagi Pak Suntar, naik ke atas swing high yang di sini 1100 ya. Kita 1105 ya. Kita boleh buy high sell higher atau average up, target price berikutnya dia akan menguji 1200. Jadi trading itu kalau sudah ada trading range-nya, ya itu enak. Tinggal ikutin aja, pasang automatic order ya. Kita nggak perlu jagain tiap saat, tiap waktu gitu ya. Nanti bikin kita stres ya. Harusnya kalau kita mau trading atau investasi itu kan kita nggak maunya stres ya. Kita maunya nyantai ya, ya, sambil nikmati hidup dan enjoy pekerjaan Anda atau bisnis Anda ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai stres. Yang penting saya sudah bantu untuk trading range ya. Tinggal pasang aja automatic order atau smart order. Kalau sekuritas Anda masih belum ada filter untuk automatic order atau smart order untuk menjaga posisinya, untuk trailing stop, Anda bisa hubungi saya. Anda bisa pakai sekuritas CP ya. Sekuritas yang saya sekarang pakai yang lumayan cukup menarik. Kurang lebih sih cukup sekian ya. Saya rasa ini sudah banyak, sudah 12 saham. Memang ada beberapa yang belum saya bahas atau tidak saya bahas karena terlalu panjang nanti ya. Tapi ada nanti kalau sempat saya akan bikin satu video lagi untuk saham-saham yang masih potensial untuk minggu ini ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Seperti biasanya, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.